Soal nomor 6. Jika saya makan, maka saya kenyang. Saya makan. Jadi ini premis keduanya, saya makan. Kesimpulannya adalah jadi saya kenyang. Bentuk argumen di atas merupakan salah satu bentuk argumen. Pada logika matematika, penarikan kesimpulan itu dibedakan menjadi ada 3. Itu secara umum. Ada modus ponen. Modus ponen itu pernyataan pertama itu P maka Q, pernyataan keduanya itu adalah P. Jadi kesimpulannya adalah Q. Kemudian kalau modus tolen itu pernyataan pertama atau premis pertamanya adalah P maka Q, premis keduanya adalah negasi Q. Jadi Q-nya ini bisa kita coret, tinggal negasi P. Kemudian kalau silogisme itu adalah P maka Q, pernyataan keduanya Q maka R. Jadi Q-nya bisa kita coret, tinggal P maka R. Nah, untuk kasus ini saya makan maka saya kenyang. Itu berarti P maka Q. Kemudian saya makan tadi adalah P. Kesimpulannya saya kenyang adalah Q. Jadi yang memenuhi adalah modus ponen. Next, soal nomor 7. Diketahui premis-premis berikut. Premis pertama, R maka P dan Q. Premis kedua adalah R, simpulan yang sah berdasarkan kedua premis di atas adalah. Nah, kalau kita perhatikan ini bentuknya seperti modus ponen seperti tadi ya. Jadi R-nya ini bisa kita coret, tinggal P dan Q. Oke, jawabannya yang C. Next, soal nomor 8. Di antara kalimat berikut merupakan pernyataan kecuali. Jadi pernyataan itu adalah yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, entah itu benar atau salah. Nah, seperti yang A, kita cek yang A, terdapat bilangan genap yang merupakan bilangan prima, benar, yaitu angka 2. Karena kita bisa memastikan karena pernyataan itu benar atau salah, jadi ini adalah pernyataan. Yang B, Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia, benar. Kemudian yang C, kubus memiliki 8 titik sudut, juga benar. Kemudian di mana Ani membeli baju? Nah, ini bisa dijawab di supermarket, di swalayan, itu kan jawabannya beda-beda, belum bisa ditentukan kebenarannya. Jadi ini bukan merupakan pernyataan. Jadi jawaban yang tepat adalah do. Next, nomor 9. Perhatikan premis berikut. Premis 1. Jika Aldi giat belajar, maka ia bisa menjadi juara. Premis 2. Jika bisa menjadi juara, maka ia boleh ikut liburan. Kesimpulan yang sah dari premis tersebut adalah, ini bisa pakai silogisme ya, atau kita coret kata-kata yang sama menjadi juara. Jadi tinggal Aldi giat belajar, maka ia boleh ikut liburan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang do. Nomor 10. Penarikan kesimpulan yang sah dari argumentasi berikut. Negasi P maka Q, Q maka R. Kesimpulan yang sah adalah, kita bisa coret Q-nya ini berdasarkan penarikan kesimpulan silogisme. Jadi tinggal negasi. Soal nomor 10. Penarikan kesimpulan yang sah dari argumentasi berikut. Premis pertama, negasi P maka Q. Premis kedua, Q maka R. Kita menggunakan silogisme. Jadi kesimpulannya adalah tinggal negasi P atau R. Karena di sini tidak ada, berarti kita mencari ekuivalennya dengan cara jika ada P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Jadi yang depan dinegasikan. Nah, jika ada negasi P maka R, jadi ekuivalen dengan negasi P atau R. Negasi kalau dinegasikan, negasinya hilang, jadi tinggal P atau R. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Next, soal nomor 11. Ingkaran dari apabila guru tidak hadir, maka semua siswa bersukaria. Ini implikasi. Jadi kalau ada negasi P maka Q itu ekuivalen dengan P dan negasi Q. Ya, jadi makanya itu berganti dengan dan. P
P-nya tetap, yang belakang dinegasikan. Jadi P-nya tetap, guru tidak hadir. Jadi dan negasi ki, semua siswa bersukaria. Kalau dinegasikan, jadi semua itu negasinya adalah ada atau beberapa plus tidak. Jadi semua siswa bersukaria dinegasikan, jadi ada siswa yang tidak bersukaria. Jadi jawaban yang tepat adalah guru tidak hadir dan ada siswa yang tidak bersukaria. Jadi jawabannya adalah yang A. Untuk dikunci pada SIM PKB itu kuncinya yang ini ya, yang do. Nah, mungkin bisa saja kuncinya salah ya, tapi yang benar itu adalah yang A, guru tidak hadir, karena yang depan itu dia tetap tidak dinegasikan dan ada siswa yang tidak bersukaria. Oke, next, nomor 12. Diketahui premis-premis berikut. Premis pertama, jika saya jujur maka usaha saya berhasil. Premis kedua, jika usaha saya berhasil maka hidup saya bahagia. Ini ada usaha saya berhasilnya kita coret saja, berarti tinggal jika saya jujur maka hidup saya bahagia. Jika saya jujur maka hidup saya bahagia. Jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 13. Jika ibu tidak pergi, maka adik senang. Jika adik tidak tersenyum, maka dia tidak senang. Kesimpulan yang sah adalah, jadi misalkan ibu tidak pergi maka adik senang, itu adalah P maka Q. Ini premis yang pertama. Kemudian jika adik tidak tersenyum maka dia tidak senang. Adik senang tadi kan Q ya. Jadi kalau adik tidak senang adalah negasi Q. Jadi ini misalkan negasi R maka negasi Q. Nah, kalau dari sini kita belum bisa menggunakan silogisme karena belum memenuhi aturan. Jadi negasi R maka negasi Q itu ekuivalen dengan dibalik dan dinegasikan. Ekuivalen dengan Q maka R. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan. Jadi P maka R, Q maka P maka Q, Q maka R, kesimpulannya adalah P maka R. Nah, karena di sini pilihannya tidak ada jika maka, adanya dan atau, jadi kita ekuivalenkan lagi. P maka R itu adalah negasi P atau R. Negasi P, kalau ibu tidak pergi berarti negasinya ibu pergi, atau R-nya adalah adik tidak tersenyum. Maaf, R-nya itu adalah adik tersenyum, karena adik tidak tersenyum tadi kan negasi R. Adik tersenyum. Yang ini, ibu pergi atau adik tersenyum. Oke. Next, nomor 14. Diketahui beberapa premis berikut. Negasi P maka Q, P maka R, kemudian Q. Jadi di sini ada 3 premis ya. Nah, di sini kita operasikan dulu premis yang pertama dan yang ketiga. Jadi Q-nya dicoret. Berarti tinggal negasi P. Kemudian dari sini kita olah, P-nya dicoret. Nah, berarti tinggal negasi R. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah negasi R yang C. Next, soal nomor 15. Pada tabel di bawah ini nilai kebenaran untuk kolom negasi P dan negasi Q adalah, kita buat dulu saja negasi P. Negasi P berarti kebalikan dari P. Kalau di sini benar berarti ini salah, di sini benar, di sini salah, di sini salah, di sini benar, di sini salah, di sini benar. Kemudian negasi Q-nya karena BS BS berarti negasinya SB SB. Nah, untuk konjungsi atau dan itu kuncinya adalah benar ketemu benar, nilainya benar, yang lain salah. Jadi yang nilainya benar itu hanya yang ini, benar ketemu benar, nilainya di sini benar. Yang lain
salah. Jadi SSSB. Oke, jawabannya yang B. Next, soal nomor 16. Implikasi P maka Q maka R pasti bernilai benar jika, ingat, kalau implikasi itu kuncinya adalah benar, salah, nilainya salah. Yang depan benar, yang belakang salah, itu nilainya salah. Nah, untuk nilai yang lain itu adalah benar. Karena kita lihat di sini R-nya kan salah semua. Jadi yang belakang ini salah semua. Kalau yang belakang ini salah untuk bernilai benar, ini kan belakang kan salah bernilai benar, yang depan harus salah. Jadi P maka Q ini harus bernilai salah. Sedangkan untuk bernilai salah kuncinya adalah yang depan benar, yang belakang salah. Jadi ini P-nya harus benar, Q-nya harus salah. Nah, oke, benar salah ini adalah salah, salah salah ini adalah benar. Jadi jawabannya yang A. Baik, sekian dulu pembahasan dari saya. Kurang lebihnya maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.